Om Swastiastu. Om Mawi Genamastu Namo Sidam, Om Mano Badrah Kratawo Wiyantu Wiswata. Bapak Ibu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Badan Penyiaran Agama Hindu. Bersama saya dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Saya Lila Nurmahanani selaku pembawa acara pada acara hari ini. Saat ini saya sedang berada di Pura Taman Patirtan Pasupati yang berada di Dusun Jenglong, Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pura ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kecamatan Wagir ini. Di sini saya akan mengulik lebih dalam peran pemuda yang ada di Kecamatan Wagir ini. Adapun tema yang akan kita bahas yaitu tentang kebinekaan atau keberagaman, khususnya yang ada di Kecamatan Wagir ini. Bersama kita akan mencari informasi lebih dalam tentang peran pemuda yang bersatu padu pada sebuah organisasi yang bernama Peradah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras, budaya, suku, serta agama. Penting peran pemuda untuk menjadi tolok ukur keharmonisan dalam menjaga kebinekaan atau perbedaan tersebut. Karena pada bahwasannya perbedaan merupakan pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa kita. Bersama pemuda yang ada di Kecamatan Wagir ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keharmonisan yang ada di Kecamatan Wagir ini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara menjaga keharmonisan itu sendiri, mari kita bersama-sama belajar dengan pemuda yang ada di Dusun Jenglong ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mas Bambang, ini teman-teman latihan dalam rangka apa ya? Oh, ini kebetulan teman-teman sedang latihan untuk persiapan Dharma Santi Kecamatan Wagir. Oh, persiapan Dharma Santi. Nggih. Bisa saya ikut gabung, Mas? Ah, boleh Mbak. Monggo. Oke, teman-teman, karena ada tamu yang akan sedikit ngobrol dengan kita akhiri dulu ya untuk latihan hari ini. Ya, monggo Mbak Lila, monggo. Iya, terima kasih. Permisi ya, Mas. Oke. Bapak Ibu pemirsa TVRI, sekarang saya sudah berada di Madya Mandala Pura Patirtan Taman Pasupati Girikawi ini. Saya sedang bersama pemuda peradah yang ada di Dusun Jenglong ini. Teman-teman, tadi saya dengar dari luar ada suara gamelan tradisional yang sangat indah. Teman-teman ini luar biasa sekali ya bakatnya. Apakah ini dari pemuda semua, Mas? Ya, ini semuanya memang penggeraknya dari pemuda semua. Dari pemuda di area Pura Pasupati ini, Mbak. Oke. Untuk pemuda yang ada di Kecamatan Wagir ini, apa cuma dari Peradah Jenglong ini aja, Mas? Oh, jadi gini. Pemuda di wilayah Wagir itu tergabung dalam satu kepengurusan organisasi yang namanya Peradah Komisariat Kecamatan Wagir. Nah, kebetulan nih Mbak, izinkan saya menyampaikan jargon ini teman-teman. Wagir punya boleh, jargon Mas. ini. Oke, sebelumnya saya tidak lupa mengaturkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bhinneka Tanhana Dharma Mangruah. Peradah Jaya. Peradah Jaya. Peradah Jaya. Jaya. Wagir Membara. Nah,
gitu Mbak, jargon kami Mbak. Wah, bisa diulangi lagi Mas, biar lebih semangat. Saya mau ikutan. Wah, ada monggo. Iya. Ya, langsung. Prada Jaya! Prada Jaya! Prada Jaya! Wagir Membara. Wah. Saya ikut terbakar semangatnya teman-teman ini. Ya, selanjutnya ini saya mau menggali lebih dalam informasi tentang pemuda, khususnya yang ada di Kecamatan Wagir ini. Oke, Mbak. Saya ada pertanyaan nih Mas. Ini kan teman-teman kayaknya masih pada muda semua. Untuk anggota Balai Ganjurnya ini ada berapa orang sih? Dan kisaran umurnya itu berapa aja Mas? Gini Mbak, untuk teman-teman Balai Ganjur ini ada kurang lebih 20 orang. Untuk kisaran umur antara 12 sampai 25. Intinya teman-teman yang di sini itu muda-muda semua Mbak, jadi gitu. Oh gitu, jadi di tengah-tengah kesibukan mereka yang sekolah ataupun bekerja, masih menyempatkan waktu untuk berorganisasi ya Mas ya? Gini. Selanjutnya ada yang saya ingin tahu nih, untuk ketua atau kepengurusan dari Balai Ganjur ini siapa ya? Oh, untuk ketuanya ini ada, namanya Mas Angga, gitu Mbak. Oh ya Mas, Swastiastu Mas Angga. Saya ingin tanya ke Mas Angga nih, untuk perkumpulan atau kelompok Balai Ganjur ini didirikannya kapan ya Mas ya? Ini Mbak, kita terbentuk itu tahun 2018. Udah tahun 2018 ya, berarti kurang lebih sudah sekitar 5 tahun ya Mas ya? Mbak. Terus saya juga ingin tahu, udah ngisi event apa aja sih? Untuk event kita sudah ikut dalam acara odalan dan juga acara apa itu namanya Tauragung di Balai Kota. Oke, untuk lainnya mungkin ada lagi? Festival budaya di Gondowangi waktu itu. Festival budaya itu berarti di luar kegiatan keagamaan ya Mas ya? Oke, leres Mbak. Wah, keren banget ya. Boleh tepuk tangan dulu? Mengapa saya bilang sangat luar biasa? Karena pemuda yang ada di Dusun Jenglong ini, selain melaksanakan kegiatan agama, mereka juga turut melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Salah satunya dengan mengikuti festival budaya. Oke, saya ingin balik lagi ke Mas Angga ya. Mas Angga, untuk nama kelompok Balai Ganjur ini namanya apa ya? Untuk nama, karena kita bertempat di Pura Patritan Taman Pasopati, jadi kita ngambilnya Balai Ganjur Pasopati Dusun Jenglong. Jadi namanya kelompok Balai Ganjur Pasopati ya? Oh iya, di sini kebetulan juga ada Duta Dharma Muda yang ada di Kecamatan Wagir, Mas Dharma Prasetyo. Ya, Mas Dharma Prasetyo, saya ingin tahu apa sih makna dari kata Pasopati itu sendiri? Ya, jadi untuk kelompok Balai Ganjur Pasopati di sini sangat tepat mengambil nama Pasopati. Jadi nama Pasopati sendiri pun adalah nama belakang daripada penamaan pura ini, Pura Patirtan Taman Pasopati. Sementara arti dari kata Pasopati, kita pasti tahu bahwa senjata daripada Arjuna itu adalah panah Pasupati. Makanya disebut juga Pasupati Sastra atau senjata Pasupati. Senjata itu pula yang mampu mengalahkan musuh-musuh dalam peperangan. Dan kita pun juga sangat sering mendengar kata Pasupati saat mengurep-urep ataupun mensucikan benda-benda pusaka. Oh, ya. Arti dari Pasupati itu pun juga berarti menghidupkan atau menambah nilai magis dari suatu benda. Begitu Mbak. Oh, jadi seperti itu ya Mas Dharma. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun kalian berada. Di sini dapat kalian lihat bahwa peran pemuda tidak hanya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini, tapi mereka juga memaknai sangat dalam apa yang mereka lakukan, termasuk penamaan dari kelompok Balai Ganjur itu sendiri. Saya ingin ke Mas Bambang lagi nih. Menurut Mas Bambang, apa sih arti dari musik itu sendiri? Karena saya rasa musik itu sangat dekat dengan kehidupan keseharian kita, termasuk saat kita melaksanakan upacara keagamaan. Nah, gini Mbak. Jadi musik
Dalam hal ini memang merupakan wujud seni yang paling unik. Nah, kenapa demikian? Karena dari musik, manusia itu paling cepat mencerap musik itu sendiri. Nah gimana? Tadi kita sudah dengar alunan musik dari teman-teman Balai Ganjur yang semarak. Kita seolah-olah dibawa untuk bersemangat, bergelora. Kalau di Wagir namanya membara nih ya. Ya, saya juga turut membara ini mendengarkan alunan musik Balai Ganjur dari teman-teman. Nah begitu memang Mbak. Nah begitupun juga sebaliknya, apabila kita mendengarkan alunan musik yang sedih, lama-lama kita juga akan turut sedih juga. Jadi memang musik itu wujud seni yang paling indah menurut saya, gitu Mbak. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa musik itu sendiri memiliki daya magis yang amat sangat. Jadi bisa menghipnotis para pendengarnya. Jadi jika kita sedih, mendengarkan lagu-lagu melo, atau ketika saat kita mendengarkan lagu Balai Ganjur ini, kita juga ikut terbakar semangatnya. Tapi musik itu tidak hanya bisa kita pandang dari perspektif seni aja ya. Menurut Mas Dharma, apa sih musik dalam agama Hindu ini? Ya, jadi pada perspektif Hindu, musik itu sendiri terdapat pada salah satu Weda, pada bagian Caturweda, yakni pada Rigweda. Rigweda itu pun sendiri berisi tentang mantra-mantra. Mantra di sini merupakan doa ataupun nyanyian-nyanyian suci yang dilakukan oleh umat Hindu. Badan NASA juga memiliki penelitian bahwa perputaran matahari itu secara tidak langsung menimbulkan suara yang berbunyi hong. Bahkan orang Jawa pun yang notabene adalah yang selalu anggra itu ataupun mawas diri, itu selalu merasakan nafas yang keluar masuk dari hidung. Nafas yang keluar masuk dari hidung pun itu mengeluarkan suara, Mbak. Ya. Tarikan nafas itu mengeluarkan suara so, hembusan nafas mengeluarkan suara hem. Jadi so hem. Jadi musik itu memang sangat dekat dengan kita semua, sehingga upaya pemuda pun melalui seni yang nampak ini pula agar kemajuan umat Hindu bisa terlihat. Wah, penjelasan dari Mas Dharma bisa menambah ilmu kita ya. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai umat Hindu tentunya sangat lekat dengan adanya upacara keagamaan. Betul ya Mas Dharma, Mas Bambang? Pada saat melaksanakan upacara keagamaan itu sendiri, tentunya sebelum melaksanakan upacara, kita juga mengkidung ya Mas ya? Iya, betul. Nah, mengkidung itu juga salah satu bagian dari seni musik itu sendiri ya Mas Dharma? Betul. Bisa dicontohkan mungkin, apa sih kidung-kidung yang ada dalam agama Hindu, mungkin khususnya Hindu Jawa ini Mas? Baik, Mbak. Jadi kalau berbicara masalah kidung ataupun tembang, umat Hindu di Jawa ini selalu melakukan aktivitas itu ketika ada pertemuan seperti Anjang Sana, Sarasian maupun aktivitas keagamaan di dalam pura. Kidung itu pun dilakukan agar menambah kemantepan hati, keheningan diri untuk melakukan persembahyangan. Jadi di dalam teks tembang pun terdapat nilai agama, ajaran agama Hindu baik yang tersirat maupun tersurat. Ada salah satu contoh tembang Macapat ini, Mbak, Pupuh Pucung. Boleh ditembangkan Mas mungkin? Boleh. Jadi bunyinya seperti ini. Janmo agung tan manggoning pangkat tipun miwah raja brana gumantun
Jrolaksono angagungken kamanungsan. Seperti itu. Saya merinding sekali mendengarnya. Bisa dijelaskan apa sih maknanya Mas Dharma? Janmo agung. Jadi manusia yang besar itu tan manggon ing pangkatipun, tidak dilihat dari derajat atau pangkatnya, jabatannya. Miwah Raja Brana, bahkan dengan harta kekayaannya. Namun manusia yang besar itu dilihat dari budi pekertinya, gumantung aning pakerti. Jadi budi pekertinya. Maka tidak dapat dipungkiri ketika orang yang pendidikan tinggi ataupun jabatan yang tinggi itu tidak boleh sombong, sebab budi pekertilah yang mampu diterima di masyarakat. Betul sekali. Jadi baik kidung maupun musik itu adalah sebuah keberagaman yang ada di Indonesia ini, khususnya di ajaran agama Hindu. Salah satu contoh keberagaman lagi yaitu ada Mas Bambang yang menggunakan udeng, juga Mas Dharma yang menggunakan blangkon. Apa sih maknanya, Mas? Saya ingin tanya ke Mas Bambang mungkin. Oke, jadi gini, memang dalam Hindu itu kita sangat beragam sekali. Dan saya memakai udeng nih, Mbak Lila, Mas Dharma menggunakan blangkon dan teman-teman yang pakai destar. Jadi sebelum bersembahyang atau manembah ke Gusti Ida Sang Hyang Widiwasa, umat Hindu masuk ke pura yang laki-laki menggunakan ikat kepala ini. Gunanya untuk apa? Untuk mengikat pikiran agar selalu fokus kepada Tuhan. Nah, jadi memang bermacam-macam, memang beragam-ragam, berbineka istilahnya. Tetapi tujuannya cuma satu. Ya, begitupun juga tentang kebinekaan. Memang kebinekaan itu sebenarnya menjadi pemersatu bagi kita semua. Ibaratnya itu begini, Mbak. Kita nggak akan pernah tahu yang rasanya manis dari kurma kalau kita tuh nggak kenal sama saudara kita yang dari Timur Tengah. Nah, begitupun juga dengan yang di sana. Nah, mereka nggak akan tahu bagaimana melimpahnya rasa dari rempah-rempah kita. Jadi, kebinekaan itu hal-hal yang memang sangat luar biasa. Analoginya itu lagi gini. Meskipun ada di dalam hutan yang luas beragam, nah beragam-beragam itu punya ciri-ciri sendiri kan, Mbak. Tapi dalam satu kesatuan hutan itu nih, Mbak. Gitu, Mbak. Keberagaman itu seperti itu mungkin, Mbak. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada. Bisa kita ketahui dengan adanya keberagaman ini atau kebinekaan ini menjadi salah satu kesatuan yang amat harmonis dan indah. Berbicara tentang bineka, menurut Mas Dharma, apa sih arti kebinekaan itu sendiri, khususnya dalam ajaran agama Hindu? Ya, jadi Hindu itu memandang kebinekaan itu sebenarnya adalah sama. Maka terdapat pula ajaran-ajaran Hindu, semboyan Hindu yang mengajarkan agar kita itu selalu melihat sama, selalu terlihat sama dengan orang lain. Semboyan itu juga sering kita dengar bersama. Salah satunya adalah Wasudewa Kutumbakam. Benar, Mas Bambang ya? Oke, ngiler. Kita semua pemuda pasti tahu bahwa Wasudewa Kutumbakam berarti bahwa dunia itu adalah sebuah keluarga. Kita semua bersaudara. Artinya ketika kita menganggap semua yang ada di dunia ini adalah saudara, kita tidak mungkin untuk saling menyakiti. Kendatipun perbedaan itu terlihat dari baju, terlihat dari warna kulit, terlihat dari warna rambut, itu tidak menjadi satu hal, tidak menjadi satu halangan untuk tetap hubungan yang harmonis. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa memang manusia ini diciptakan beragam agar kita bisa mengenal satu sama lain dan menjaga keharmonisan itu sendiri. Saya ingin tanya lagi ke Mas Bambang, apa sih peran pemuda atau apa aja yang sudah dilakukan pemuda yang ada di Kecamatan Wagir dalam menjaga keharmonisan itu sendiri?
Oke, gini. Kalau di Wagir ini ada 12 pura, jadi di masing-masing pura itu punya kepengurusan perada. Nah, di situ otomatis teman-teman akan bersinggungan atau berinteraksi dengan teman-teman yang katakanlah berbeda keyakinan. Nah, di situ peran pemuda bagaimana kita menjaga keharmonisan adalah saling mengisi. Saling mengisi. Yang terdekat kemarin, mulai dari rangkaian Hari Suci Nyepi, teman-teman Muslim atau yang Kristen atau yang lain turut membantu persiapan kita. Entah dari persiapan sound system, dan yang unik lagi itu teman-teman turut serta meramaikan Tawur Kesanga. Wah, berarti ikut mengarak atau ikut pawai ogoh-ogoh ya Mas ya? Leres. Nah dari situ kemudian bagaimana imbal balik kita? Nah setelah Hari Suci Nyepi rangkaiannya itu, nah disambutlah dengan bulan suci Ramadan. Iya, nah di situ teman-teman juga saling mengisi, saling tenggang rasa. Nah yang paling seru nih di wilayah Kecamatan Wagir, teman-teman ikut di dalam takbir keliling. Jadi teman-teman pemuda ini ikut andil dalam acara takbir keliling tersebut ya Mas ya? Iya, leres. Nah, selain di takbir keliling yang memang setiap daerah ini punya takbir acara sendiri untuk berkeliling. Nah, pagi harinya itu ada sholat Id. Nah, di situ juga peran pemuda menonjol. Bagaimana tidak? Karena teman-teman mulai dari persiapan malamnya itu, terus kemudian pagi, teman-teman juga ikut menjaga tadi di sisi parkirannya, atau menjaga agar area itu tetap steril, agar nggak ada gangguan yang lain-lain gitu Mbak. Jadi ada interaksi yang saling mengisi. Wah, sangat luar biasa sekali ya toleransi yang ada di Kecamatan Wagir ini. Terakhir nih, bisa nggak Mas Bambang berbagi tips ke pemirsa yang ada di rumah, bagaimana cara menjaga keharmonisan itu? Oke. Jadi seperti yang mungkin ini klise, tetapi kita wajib untuk menerapkan ini kemana-mana. Jadi apa kunci dari harmonisasi? Kita adalah komunikasi. Bagaimana kita mengenal teman-teman yang berbeda keyakinan, bagaimana kita mengenal teman-teman yang berbeda prinsip, kita komunikasi aja dulu. Oh, di aku lo ada ini. Nah, kalau di sana itu kan pasti ada ini juga. Nah, agama apapun itu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, disitulah kebaikan akan ketemu dengan kebaikan. Nah, disitulah harmonisasi akan menjadi satu juga. Seperti yang sudah dijelaskan dari Mas Bambang tadi ya, kebaikan bertemu dengan kebaikan akan menjadi suatu kebaikan yang lebih baik lagi. Baik Mas Dharma, bagaimana sih peran pemuda Hindu dalam menjaga kebinekaan ini? Peran pemuda Hindu dalam menjaga kebinekaan ini tentunya bisa dilakukan dari beberapa hal. Yang pertama adalah melihat bahwa seperti yang saya kenakan, belangkon, bahwa orang Jawa itu menggunakan belangkon itu ada tembung saneponya, Mbak. Belangkon itu adalah gamblang ing lelakon. Jadi gamblang itu artinya lugas, paham, lelakon itu adalah laku, perjalanan. Jadi paham betul. Sementara Mas Bambang itu adalah udeng atau iket. Teman-teman ada yang pakai destar. Semua ini memang beraneka ragam, tapi satu hal bahwa udeng ini adalah untuk pengikat kepala. Kita ketahui bahwa pikiran itu sangat liar. Pikiran itu ketika saya berkata jangan berpikir tentang semangka, pikiran Anda pun sudah isi semangka. Gitu. Ya, betul. Jadi pikiran itu sangat liar sehingga fungsi daripada belangkon ataupun ikat ini adalah untuk mengekang ketika kita akan melakukan persembahyangan itu agar bisa terfokus. Begitu pula selendang yang Mbak Lila gunakan. Ya, ini. Selendang itu adalah untuk membatasi antara alam atas dan alam bawah. Sehingga kita bertemu ataupun mengaturkan pasrah diri dengan Tuhan, kita itu tidak sampai terlena dengan hal-hal yang di bawah kita seperti itu. Maka pula sangat benar
ajaran Trihitakarana selalu diajarkan daripada umat Hindu sesepuh kepada anak-anaknya dari SD hingga SMP. Maka dari itu hubungan yang harmonis agar bisa tercapai dengan mengajarkan parayangan, pawongan, dan paleman. Seperti itu. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran agama Hindu tadi ada Trihitakarana sebagai sumber atau tolok ukur pemuda Hindu dalam menjalankan kebinekaan itu sendiri. Bapak Ibu pemirsa TVRI, demikian acara Sentuhan Iman Agama Hindu pada hari ini. Teman-teman, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjut latihan hari ini. Oke.